Halo, pernah nggak sih Anda memulai sesuatu yang baru gitu ya, mungkin proyek, hobi, atau investasi, terus hasilnya langsung bagus banget. Rasanya pasti hebat ya, kayaknya, oh ini memang jalan saya gitu. Tapi tunggu dulu nih, materi kita kali ini khususnya dari bab 49, kayaknya ngasih lampu kuning deh soal ini. Nah, kali ini kita mau fokus bahas satu konsep penting dari bab itu, jebakan keberuntungan pemula. Benar sekali. Pembahasan mendalam kita kali ini memang spesifik banget ngupas bab 49 itu. Bab ini ngasih peringatan, kenapa kok sukses instan di awal itu bisa jadi berbahaya gitu. Ada jebakan psikologis yang menarik di baliknya, yang seringkali kita nggak sadar loh. Oke, mari kita coba bongkar ya. Jadi apa sih inti dari peringatan soal keberuntungan pemula ini menurut bab 49? Kenapa gitu sukses di awal malah bisa jadi masalah? Keliru menganggap kesuksesan awal, yang mungkin aja itu murni karena kebetulan, atau mungkin waktunya pas, atau faktor luar lainnya. Kita anggap itu sebagai bukti sahih kalau kita tuh punya skill atau intuisi yang hebat banget. Kita jadi ngerasa, wah jago nih gue. Padahal ya, mungkin cuma lagi hoki aja sesaat. Nah, di bab 49 itu kan ada contoh yang jelas banget ya soal ini, terutama di dunia investasi saham gitu ya. Tepat sekali. Contoh utamanya itu pas era gelembung.com, ya .com bubble, di akhir tahun 90-an. Itu kan banyak banget investor pemula masuk pasar, beli saham teknologi. Terus, dalam waktu singkat, nilai investasinya naik gila-gilaan. Nah, mereka ini jadi merasa jenius banget, kayak punya sentuhan Midas gitu pas milih saham. Padahal sebenarnya gimana tuh? Ya padahal, Jangan-jangan karena memang pasarnya lagi bagus aja ya, hampir semua naik gitu. nah itu dia, pasar secara keseluruhan memang lagi menggila naiknya, hampir semua saham teknologi ya ikut keangkat aja, bukan karena pilihan spesifik mereka yang brilian banget gitu. Oke. Persis. Dan disinilah letak bahayanya. Sukses mudah di awal itu memicu rasa percaya diri yang berlebihan. Bab itu menyoroti gimana beberapa investor ini jadi yakin banget sama keahlian mereka, sampai-sampai mereka ngambil risiko yang jauh lebih gede. Ada yang sampai ngutang banyak buat nambah investasi, ada yang keluar kerja, soalnya yakin untung gede ini bakal lanjut terus. Wah, dan kita semua tahu kan akhir ceritanya gimana. Gelembungnya pecah. Betul, pasar langsung berbalik arah, cepet dan drastis. Mereka yang terlalu pede tadi, ya akhirnya rugi besar ya, bahkan mungkin bangkrut. Banget. Ini nunjukin konsekuensi nyata kalau kita salah mengartikan keberuntungan sebagai keahlian. Serem juga ya. Iya juga ya. Betul. Fenomena ini seringkali diperkuat sama bias kognitif lain yang mungkin Anda juga pernah baca di tempat lain. Kayak misalnya ilusi keahlian atau illusion of skill. Itu kecenderungan kita merasa lebih jago atau punya kontrol lebih besar atas situasi acak daripada yang sebenarnya. Terus ada juga bias pembenaran diri atau self-serving bias. Kita cenderung mikir kalau sukses itu ya karena kita hebat, tapi kalau gagal ya salah orang lain atau nasib sial. Nah, keberuntungan pemula ini jadi bahan bakar yang pas banget buat kedua bias itu. Wah, ini menarik banget sih. Jadi sukses awal yang katakanlah spektakuler itu malah bisa bikin kita buta sama realita ya. Bikin kita ngambil keputusan yang nggak rasional jadinya. Saya jadi mikir nih, ini nggak cuma soal saham aja dong ya. Bisa di banyak bidang lain dong. Mungkin pas pertama nulis, tulisan pertama langsung viral gitu. Atau pas nyoba resep baru langsung berhasil sempurna. Tentu saja, tentu saja. Prinsipnya di universal banget. Penulis yang artikel pertamanya viral, ya mungkin tergoda mikir dia udah nemu formula sukses. Padahal, mungkin aja, kebetulan topiknya lagi pas banget. Atau algoritmanya lagi baik hati gitu kan. Atau pengusaha yang produk pertamanya meledak, mungkin dia jadi abai sama faktor keberuntungan waktu peluncurannya yang pas banget. Kuncinya, seperti yang ditekankan di bab 49 ini, adalah kemampuan buat mundur sejenak terus nanya, ini beneran karena gue hebat atau ada faktor X nih yang main? Terus gimana cara bedainnya ya? Apa bab ini ngasih petunjuk? Kan susah juga ya pas kita lagi senang-senangnya sukses di awal gitu. Bab ini sih nggak merinci metodenya ya, tapi secara umum, kuncinya itu ada di refleksi kritis, sama ngelihat pola jangka panjang. Apakah suksesnya itu bisa diulang lagi secara konsisten? Apa Anda beneran paham mekanisme di balik sukses itu? Atau cuma, ikut arus aja? Nguji diri dengan tantangan baru atau kondisi beda juga bisa bantu sih.
Sukses yang dasarnya keahlian sejati itu biasanya lebih tahan banting, dan prosesnya bisa dijelasin. Poin bagus tuh. Jadi intinya bukan berarti kita nggak boleh senang ya pas sukses di awal, tapi jangan sampai kesenangan itu bikin kita lengah gitu ya. Terus jadi berhenti belajar atau berhenti nganalisis situasi secara objektif. Tepat. Nikmati aja euforianya. Tapi abis itu cepet-cepet injak rem realita lagi. Akui peran keberuntungan kalau memang ada. Terus belajar, pertajam analisis, dan jangan pernah berasumsi kalau sukses di masa lalu, apalagi yang paling awal, itu jaminan sukses di masa depan. Kewaspadaan ini malah ironisnya justru bisa jadi kunci sukses jangka panjang yang sebenarnya. Oke. Jadi pelajaran utama dari pembahasan bab 49 ini buat Anda yang dengerin apa nih? Intinya pas Anda ngalamin sukses besar di awal perjalanan baru, ya rayakan aja, boleh kok. Tapi setelah itu, coba deh luangkan waktu buat nanya ke diri sendiri. Seberapa besar sih peran keberuntungan di sini? Apa yang bisa saya pelajari biar sukses berikutnya lebih karena skill, bukan cuma nasib baik? Dan mungkin pertanyaan reflektif yang lebih dalam lagi ya, coba deh ingat-ingat pengalaman Anda sendiri. Pernah nggak sih Anda kejebak dalam euforia keberuntungan pemula ini? Terus, gimana pengalaman itu ngebentuk cara Anda ngadepin tantangan baru sekarang ini? Ada bedanya nggak? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan materi Anda berikutnya ya.